Hari ini kita akan menelusuri sebuah kota di Jepang yang pernah berubah menjadi neraka hanya dalam hitungan detik. 80 tahun lalu, sebuah bom atom menghancurkan Hiroshima dan mengubah sejarah dunia selamanya. Tapi seperti apa rasanya mengunjungi kota ini sekarang? Apakah jejak tragedi itu masih terasa? Di vlog kali ini, kita akan napak tilas peristiwa bom atom Hiroshima, mengunjungi museum dan monumen peringatan yang menjadi saksi bisu hari paling kelam dalam sejarah Jepang modern. Tapi Hiroshima hari ini bukan hanya tentang tragedi. Kota ini telah bangkit menjadi kota yang hidup dan modern. Jadi selain menyusuri sejarah kelamnya, kita juga bakal eksplor kota Hiroshima dan kulineran non-stop seharian di sini. Arigatou gozaimasu. Gila, ini tunanya melimpah ruah. Selamat siang semuanya dari Hiroshima, Jepang. Hari ini hujan di Hiroshima. Suhunya cukup dingin, sekitar 15 derajat Celcius. Teman-teman pasti nggak asing dengan kota Hiroshima. Dulu saat pelajaran sejarah di bangku sekolah, kita mengenal Hiroshima sebagai salah satu dari 2 kota di Jepang yang dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat pada masa Perang Dunia Kedua. Nah, peristiwa ini mengubah alur sejarah dunia. Karena peristiwa inilah, Jepang menyerah tanpa syarat, kemudian Perang Dunia Kedua berakhir. Dan juga menjadi salah satu faktor yang mendorong kemerdekaan Indonesia. Tapi di balik itu ada sebuah nilai mahal yang harus dibayar. Banyak sekali warga sipil tak berdosa yang menjadi korban perang. Jadi hari ini kita bakal bersama-sama menelusuri Hiroshima, Jepang. Nah, sekarang kita lagi berada di Hiroshima Peace Memorial Park, sebuah taman atau komplek gitu. Di sini terdapat begitu banyak monumen peringatan atas peristiwa bom atom Hiroshima. Terus ada sebuah museum juga yang menceritakan kisah, sejarah, dan dampak dari bom atom tersebut. Nah, sekarang kita bakal mengunjungi museumnya dulu ya. Sekarang kita udah berada di dalam museumnya. Tadi tiket masuk museumnya 200 yen. Ini pemandangan kota Hiroshima sebelum dijatuhkannya bom atom pada 6 Agustus 1945. Semuanya berubah pada 6 Agustus 1945. Pukul 8:15 di pagi hari. Memasuki tahun 1945, dunia dilingkupi kelelahan akibat perang yang tak kunjung usai. Semua ini bermula dari ambisi besar Jepang pada awal abad ke-20. Sejak tahun 1930-an, Jepang mulai melakukan ekspansi militer ke Tiongkok, Korea, dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ekspansi tersebut disertai kekerasan brutal terhadap warga sipil dan tawanan perang. Di berbagai wilayah pendudukan, rakyat dipaksa bekerja sebagai romusha, mengalami kelaparan, penyiksaan, hingga kehilangan kebebasan hidup mereka. Banyak negara di Asia mengalami penderitaan besar selama masa pendudukan Jepang. Situasi inilah yang kemudian memperbesar konflik di kawasan Asia Pasifik dan menjadi bagian dari Perang Dunia Kedua. Puncaknya pada tahun 1941, Jepang menyerang pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor. Serangan itu membuat Amerika Serikat resmi masuk ke dalam perang. Setelah itu, pertempuran besar terjadi di berbagai wilayah Pasifik selama bertahun-tahun.
Memasuki tahun 1945, posisi Jepang sebenarnya mulai terdesak. Banyak kota hancur akibat serangan udara dan blokade militer. Namun pemerintah Jepang belum juga menyerah tanpa syarat. Amerika Serikat khawatir jika mereka melakukan invasi langsung ke daratan Jepang, korban jiwa akan jauh lebih besar. Di tengah situasi inilah Amerika menjalankan proyek rahasia bernama Manhattan Project, yaitu pengembangan senjata nuklir pertama di dunia. Dari proyek inilah lahir bom atom bernama Little Boy. Pada tanggal 6 Agustus 1945, sekitar pukul 8:15, pesawat pengebom Amerika yang bernama Enola Gay terbang di atas Hiroshima dan menjatuhkan bom atom tersebut. Bom itu meledak di ketinggian sekitar 600 meter dari permukaan tanah, menciptakan bola api yang suhunya lebih panas dari permukaan matahari. Dan dalam waktu seketika, diperkirakan 60.000 hingga 80.000 orang meninggal dunia. Karena suhu pada saat itu sangat tinggi, diperkirakan mencapai 2000 hingga 2500 derajat Celcius. Jadi orang-orang yang terpapar langsung menghilang begitu saja. Diperkirakan pada akhir 1945, total korban meninggal akibat bom atom Hiroshima mencapai 140.000 jiwa. Tapi sebenarnya angkanya jauh lebih tinggi dari 140.000 jiwa, karena pada saat itu banyak sekali orang yang menghilang seketika tidak terdata, belum lagi efek jangka panjangnya. Misalnya orang-orang yang terpapar radiasi radioaktif. Kebanyakan dari mereka mengidap penyakit kanker, bahkan ibu hamil yang sempat terpapar radiasi juga membawa sel kanker dalam tubuhnya, sehingga anak-anak yang dilahirkan juga terdampak peristiwa bom atom tersebut. Beneran nggak terbayang betapa besar penderitaan akibat perang. Dan semua korbannya adalah warga sipil yang tidak berdosa. Banyak juga anak-anak yang menjadi korban dari peristiwa tersebut. Ini adalah sisa-sisa pakaian yang dikenakan para korban bom atom Hiroshima. Ini kebanyakan baju anak-anak di sini. Ini adalah logam-logam yang seketika mencair ketika bom atom tersebut diledakkan. Ada juga puing-puing reruntuhan rumah. Pada saat itu bangunan di Hiroshima kebanyakan terbuat dari kayu dengan genteng seperti ini. Jadi ini genteng dan bahan-bahan lainnya dan kayu menyatu menjadi satu. Ini beneran sejarah kelam dunia. Sangat menyedihkan dan menyakitkan untuk melihat kembali sejarah tersebut. Di dalam museumnya diceritakan tentang sejarah peristiwa bom atom Hiroshima, dampak sesaat setelah bom dijatuhkan, dampak jangka panjangnya, dan juga ada banyak sekali barang-barang dari para korban bom atom yang ditampilkan. Setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima pada 6 Agustus 1945, kota ini seketika berubah menjadi lautan api, seperti neraka. Bangunan-bangunan luluh lantak, terbakar, tinggal puing-puing.
Puluhan ribu orang seketika menghilang begitu saja karena suhu tinggi yang dihasilkan oleh bom atom tersebut bisa mencapai 2000 hingga 2500 derajat Celcius. Selain itu banyak sekali orang yang mengalami luka bakar, kulit mereka terkelupas, badan berlumuran darah, dan nggak tahu harus meminta bantuan kepada siapa. Dan nggak jauh dari tempat ini ada sebuah sungai. Jadi pada saat itu banyak sekali orang yang langsung terjun aja ke dalam sungai untuk meredakan rasa sakit yang mereka alami. Karena dulunya di sini ada sekolah juga. Banyak anak kecil, para murid yang juga sama mengalami luka bakar dan akhirnya terjun ke dalam sungai. Tak lama kemudian sungai tersebut berubah menjadi lautan mayat. Dan tidak lama setelah bom atom meledak di Hiroshima, langsung turun hujan. Tapi hujan hitam. Hujan dengan air hitam yang merupakan radioaktif. Nah, pada saat itu orang-orang membutuhkan air karena mereka kehausan, kepanasan, kesakitan karena luka bakar. Melihat hujan turun, mereka langsung menampung airnya, meminum air tersebut, dan membasuh tubuh mereka dengan air yang dipenuhi oleh radioaktif. Nggak bisa dibayangkan ya. Selain itu, orang-orang yang datang ke Hiroshima tidak lama setelah bom atom meledak juga ikut terpapar radioaktif atau radiasi. Karena begitu bom atom meledak, radioaktifnya tidak menghilang begitu saja. Jadi orang-orang yang terpapar atau menghirup radioaktif juga terdampak kesehatannya. Misalnya beberapa tahun kemudian mengidap penyakit kanker dan lain sebagainya. Banyak sekali orang yang rambutnya rontok juga setelah terpapar radioaktif. Lalu ada juga beberapa foto yang menunjukkan bagaimana mereka yang terpapar radioaktif, kulitnya dipenuhi bintik-bintik hitam. Dan tak lama kemudian mereka meninggal. Museum ini memperlihatkan bagaimana perang membawa penderitaan yang begitu luar biasa kepada warga sipil. Ada salah satu benda di dalam museum yang paling mengerikan, yaitu sebongkah batu dengan bayangan manusia. Jadi pada saat itu, orang yang berada di sana seketika menghilang akibat efek bom atom. Yang tersisa hanya bayangan mereka pada bongkahan batu tersebut. Mengunjungi Museum Bom Atom Hiroshima memberikan pengalaman yang sangat emosional. Tragedi kemanusiaan yang dialami warga sipil Hiroshima memang begitu menyedihkan dan layak dikenang dunia. Namun di sisi lain, aku juga merasa museum ini lebih banyak menampilkan Jepang sebagai korban, tanpa banyak membahas latar belakang perang saat itu. Bom atom tentunya tidak terjadi begitu saja. Pada masa itu, Jepang sedang berada dalam puncak ekspansi militernya, terlibat perang besar di berbagai wilayah Asia dan Pasifik. Pendudukan dan kekerasan perang yang dilancarkan Jepang juga meninggalkan penderitaan mendalam bagi banyak bangsa lain. Oleh karena itu, sejarah sebaiknya dipahami secara utuh. Hiroshima adalah simbol mengerikannya perang dan senjata nuklir, tapi juga bagian dari rangkaian konflik besar yang dipicu oleh ambisi militernya pada masa itu. Dan ini adalah Memorial Monument for Hiroshima, monumen peringatan Hiroshima, yang dibangun untuk memperingati para korban bom atom. Monumen ini sudah berdiri sejak 6 Agustus 1952, 7 tahun setelah peristiwa bom atom Hiroshima. Dan kalau kita lihat, di sana ada sebuah peti batu. Di dalam peti batu tersebut tercatat nama para korban bom atom. Pada bagian depan peti
terdapat sebuah tulisan yang mendoakan kedamaian bagi para korban bom atom. Ada satu fun fact, sebenarnya bom atom yang dijatuhkan Amerika di Hiroshima agak meleset dari target, meleset sekitar 240 meter dari targetnya. Tapi hal ini sama sekali tidak mengurangi dampak atau kerusakan yang dihasilkan oleh ledakan bom tersebut. Bom tersebut disebut-sebut memiliki kekuatan ledak sekitar 15 kiloton atau 15.000 ton. Sebagai perbandingan, bom nuklir modern memiliki kekuatan ledak mencapai jutaan ton. Semoga tidak terulang lagi peristiwa seperti ini. Kita bayangkan saja, bom atom Hiroshima dengan daya ledak 15.000 ton dapat menewaskan ratusan ribu orang, membumi hanguskan seisi kota, dan dampaknya terasa hingga puluhan tahun. Nah, di belakang kita adalah sebuah monumen yang dibangun untuk memperingati para anak-anak yang menjadi korban dalam peristiwa bom atom Hiroshima. Monumen ini terinspirasi dari kisah seorang gadis kecil bernama Sadako Sasaki. Sadako Sasaki lahir pada tahun 1943. Pada saat peristiwa bom atom, ia baru berusia 2 tahun. Ia selamat tapi terpapar radioaktif atau radiasi. Ia tumbuh secara normal dan sehat seperti anak kecil lainnya hingga tahun 1954. Di usia 11 tahun, ia divonis menderita leukemia atau kanker darah. Karena memang sempat terpapar radioaktif pada saat peristiwa bom atom Hiroshima. Setelah divonis menderita leukemia, ia tidak patah semangat. Ia tetap sangat optimis menjalani hidup. Nah, di masa-masa terakhir hidupnya di rumah sakit, ia melipat 1000 origami bangau. Karena orang Jepang percaya, dengan melipat 1000 origami kertas, satu permintaan kita akan dikabulkan. Dan disebutkan bahwa permintaan Sadako Sasaki bukanlah untuk kesembuhannya, tapi memohon perdamaian di dunia. Ia menyelesaikan 1000 origami bangau dalam waktu 1 bulan. Pada tahun 1955, Sadako Sasaki akhirnya meninggal dunia akibat penyakit leukemia yang diidapnya. Sepeninggalannya, teman-teman sekelasnya menginisiasi pembangunan monumen ini. Teman-teman sekelasnya mencoba mengumpulkan donasi, dan tak perlu waktu lama, mereka berhasil mengumpulkan donasi dari 3.200 sekolah yang tersebar di berbagai daerah di Jepang. Bahkan ada donasi dari 9 negara lainnya juga. Lalu pembangunan monumen ini pun dimulai dan selesai pada 5 Mei 1958. Dan di bagian puncak monumennya terdapat sebuah patung gadis kecil yang sedang mengangkat origami bangau. Ini melambangkan harapan atas perdamaian di masa depan. Di tengah-tengah monumennya juga ada sebuah lonceng yang disebut sebagai lonceng perdamaian. Banyak orang yang datang ke sini untuk membunyikan lonceng tersebut. Dan ini adalah origami berbentuk bangau. Jadi satu rantai ini berjumlah 1000 origami. Origami yang ada di sini semuanya dibuat oleh para murid dari berbagai sekolah. Iya, mama ya. Nah, ini adalah bangunan paling ikonik dalam peristiwa bom atom Hiroshima, namanya Atomic Bomb Dome, yang menjadi satu-satunya bangunan yang selamat dalam peristiwa tersebut. Jadi ini adalah foto asli dari bangunan tersebut sebelum meledak. Bangunan ini dulunya merupakan gedung promosi industri Hiroshima. Dibangun pada tahun 1915 oleh seorang arsitek dari Ceko yang bernama Jan Getzel.
Lokasi bangunan ini berjarak sekitar 160 meter dari hypocentrum atau titik pusat ledakan. Dan sejak tahun 1996 sudah menjadi situs warisan dunia UNESCO. Nah, ini adalah sebuah jembatan yang sebenarnya merupakan target dari bom atom yang dijatuhkan Amerika pada saat itu. Namanya Jembatan Aioi, sebuah jembatan berbentuk huruf T. Meskipun target Amerika meleset pada saat itu, jembatan ini tidak luput dari kehancuran, tapi untungnya tidak runtuh total dan sempat diperbaiki, lalu dipergunakan kembali selama lebih dari 35 tahun setelah ledakan tersebut. Sudah lebih dari 80 tahun sejak peristiwa bom atom Hiroshima, dan saat ini Hiroshima sudah berkembang menjadi sebuah kota modern dengan pembangunan yang sangat luar biasa juga. Berdasarkan penelitian para ahli, kota Hiroshima sudah terbebas total dari radioaktif. Jadi saat ini sudah sangat layak dan aman untuk dihuni. Nah, ini aku mau cobain okonomiyaki khas Hiroshima. Arigatou gozaimasu. Teknik pembuatannya unik sekali, berbeda dengan okonomiyaki pada umumnya. Ini dipanggang layer by layer. Lapisan pertamanya adalah adonan dari tepung itu dipanggang, terus di atasnya ditambahin sayur kol yang melimpah ruah. Ada daging udang, daging cumi-cumi, daging babi juga. Ini non halal ya. Ini original, atasnya ada kuning telur mentah. Makannya gini, kita potong. Harus kuat ditansapkan gitu ya. Terus nih boleh ditambahin sendiri, ini ada saus okonomiyakinya. Terus nih mayones, tambahin sesuai selera aja sih. Ini daun bawangnya juga melimpah ruah di atasnya. Siapa nih yang nggak suka daun bawang? Itadakimasu. Salah satu ciri khas okonomiyaki, dia pakai katsuobushi, ikan yang dikeringkan gitu. Dan ini bisa tambahin bubuk cabai juga. Ini mie sobanya. Tadi mie-nya mereka udah masak dulu, udah rebus dulu. Habis itu baru dipanggang lagi di atas tepannya. Satu porsi ini harganya 1.550 yen untuk yang original, sekitar 160.000 rupiah. Ini martabak versi Jepang kali ya. Nah, ini aku mau cobain tram yang ada di Hiroshima. Sebenarnya jaringan tram di Hiroshima sudah dibangun sejak tahun 1912. Namun pada saat peristiwa bom atom tahun 1945, hampir seluruh jaringan tram di Hiroshima hancur total. Tapi hebatnya, 3 hari setelah ledakan bom atom tersebut, ada satu jalur tram yang berhasil dioperasikan kembali. Pada saat itu, tram tersebut beroperasi di antara puing-puing reruntuhan bangunan, sekaligus menjadi harapan bagi warga setempat atas kebangkitan kembali Hiroshima. Dan ada satu fun fact, ada beberapa gerbong yang selamat dari peristiwa bom tersebut dan masih beroperasi hingga saat ini.
Tarif sekali naik tramnya 240 yen atau sekitar 25.000 rupiah. Bus umum sama juga, tarifnya 240 yen. Jadi yang mahal di Jepang itu transportasi dan penginapannya. Kalau untuk makanan sih masih terjangkau ya. Dan untuk tramnya mereka ada one day pass gitu juga, harganya 700 yen. Dengan one day pass ini kita boleh naik tramnya sesuka hati, nggak ada batasan dalam 1 hari. Nah, ini adalah stasiun Hiroshima, hub transportasi di kota ini. Dari stasiun ini kita bisa menumpangi berbagai transportasi umum, mulai dari JR atau kereta, ada Shinkansen juga, kereta cepatnya Jepang. Terus ada tram atau streetcar yang tadi aku tumpangi, ada bus umum. Kita room tour sebentar. Ini nama hotelnya Via Inn Hiroshima. Nah, kamarnya seperti ini. Hotel di Jepang kamarnya kecil-kecil. Tapi ini nyaman banget sih. Ini hotel bintang 3 ya. Begitu masuk, ini langsung kamar mandinya. Nah, kecil banget. Ini kamar mandinya mini sekali sih. Tapi nyaman. Terus ini kloset. Kloset otomatis, ada bidet otomatisnya. Ini yang aku sukai dari Jepang. Terus wastafel. Ini tempat buat mandi. Ada bathtubnya juga, meskipun mini banget. Dan ini tempat gantungan baju. Kayak gini nggak makan tempat jadinya ya. Terus ini ada TV seperti biasa. Terus ada kasurnya. Dan ini meja kerja. Orang Jepang pintar banget ya. Memaksimalisasi pemanfaatan ruangan. Meskipun kecil, tapi terasa nyaman. Ini ada sofanya juga. Dan hotel ini juga ada onsennya. Buat yang nginap di hotel ini bisa pakai onsennya secara gratis. Tarif hotelnya sekitar 900.000 rupiah per malam. Ini bukan high season ya. Mungkin pas musim liburan harganya bisa lebih tinggi lagi. Hotel ini juga punya ruang laundry. Nah, dari sini kita bisa lihat ada berapa mesin cuci dan ada berapa mesin cuci yang sedang digunakan. Ini misalnya ada 2 mesin cuci yang sedang digunakan. Masih 79 menit lagi, ini 9 menit, dan 2 ini kosong, bisa digunakan. Aku mau cuci baju. Ini cuci bajunya berbayar ya. Yang standar 700 yen sekali cuci, sekitar 70.000 rupiah. Kalau bajunya sedikit, 600 yen. 60 ribuan. Mesinnya udah langsung, ada mesin cuci dan mesin pengering. Otomatis semuanya. Ini cara pakainya juga mudah banget. Ini aku pilih yang ini. Yang kurang dari 1 kilo ya. Waktu cucinya 80 menit, harganya 600 yen. Udah termasuk pencuci dan mengeringkan di dalam satu mesin. Nggak usah dipindah-pindahkan lagi. Harganya 600 yen. Kita masukkan koinnya dulu. Oh, ini kita harus setting angkanya, 4 angka. Nah, ini biar orang lain nggak bisa buka gitu. Wah, keren ya. Jadi baju kita aman di dalam sini, nggak ada yang bisa buka. Meskipun baju kita udah selesai dicuci, kecuali kita taruhnya kelamaan. Misalnya udah selesai dicuci, lewat dari 1 jam, pintunya akan kebuka sendiri. Ini sekarang mau makan malam, mau makan sushi di sebuah restoran sushi yang sangat terkenal di Hiroshima. Nama restorannya Sushi Tatsu. Sekarang udah jam 8:30 malam, tapi masih ngantri. Panjang banget antriannya. Ini pesannya pakai iPad gitu ya. Kita minum dulu, minum teh.
seduh sendiri. Ini ada bahasa Inggrisnya sih. 再回转寿司大吃一顿呢。 Itadakimasu. Ini kita makan dulu. Udah datang semuanya ya. Totalnya ada 7 menu. Ini namanya ikan strip jack, sushi ikan strip jack. Kalau dalam bahasa Jepang adalah shimaaji. Ini salah satu ikan mewah di Jepang. Aku cocokin dikit dengan soyu atau kecapnya. Ini di atasnya sudah ada apa sih, wasabi di atasnya. Bukan wasabi, itu di atasnya ada di jahe ya. Tekstur ikannya padat banget. Ada sedikit lemak, tapi teksturnya bersih gitu ya. Mantap. Terus ini anago namanya, sejenis belut laut, beda dengan unagi ya. Kalau unagi itu air tawar, kalau anago belut air asin, belut di laut. Kalau sushi di Jepang, toppingnya lebih gede daripada nasinya. Ini nasinya sedikit aja sih. Ini daging anagonya langsung melting di mulut. Nggak usah dikunyah. Mantap sekali. Terus nih ikan red sea bream dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Jepang namanya ikan madai. Ini salah satu ikan yang sangat berharga bagi orang Jepang. Sangat disukai oleh koki Jepang. Tekstur dagingnya padat, kenyal, fresh banget. Sama sekali nggak ada bau amis. Ini semuanya yang aku pesan kebanyakan yang ikan mentah ya. Tapi nggak ada bau amis-amisnya. Terus ini oyster. Olahan tiram atau oyster di Hiroshima juga sangat terkenal ya. Okura nigiri. Nigiri dengan telur salmon. Ini beneran deh, nggak bisa berhenti makannya. Sushi daging salmon. Untuk restoran sushi conveyor belt seperti ini kayaknya salah satu terenak yang pernah aku makan ya. Nah, ini bagian daging ikan terletak di belakang kepala dan insang ikan. Ini di grill gitu ya, dipanggang gitu. Kita perasin sedikit lemonnya. Ini juga salah satu bagian ikan yang paling disukai koki Jepang. Bagian ikannya agak berlemak ya, tapi enak banget. Makanan Jepang tuh kelihatannya simple, tapi beneran enak dan sehat ya. Dan ini yang terakhir, nigiri dengan daging tuna cincang. Gila, ini tunanya melimpah ruah. Satu porsi ini isi 2 kan. Harganya 390 yen. Ini gimana makannya? Waduh, jatuh. Ini fatty tuna, bagian tuna yang berlemak ya. Nggak tahu amis apa enggak. Enak banget, gila. Ini totalnya 3.060 yen, sekitar 300 ribuan. Oke banget loh. Menurut aku sih nggak mahal ya, dengan kualitas yang mereka sajikan. Wajib dicobain kalau datang ke Hiroshima.
Ini aku pesan kopi, ini pour over coffee. Aku pakai biji kopi dari Indonesia, Gunung Kerinci. Satu cup ini harganya 650 yen, kurang lebih 70.000 rupiah. Oke lah ya, ini pour over coffee. Ketemu pula biji kopi Indonesia di Jepang. Ini rasanya bold banget, kopinya acidity-nya rendah banget. Aku kurang suka kopi yang acidity-nya terlalu tinggi ya, yang asem gitu. ありがとうございます。ありがとうござい ありがとうございまます。す。バイバイ。バイバイ。ありがとうございます。 Aku cuma bisa arigato gozaimasu. Tapi traveling di Jepang oke kok, nggak bisa bahasa Jepang bisa survive juga. Dan sekarang banyak anak mudanya yang bisa bahasa Inggris juga. Kayak penjaga toko di mall gitu. Ini cuacanya tiba-tiba jadi cerah. Ini hari ketiga aku di Hiroshima. Hari ini baru kelihatan matahari di sini. Ini aku mau beli sedikit oleh-oleh. Oleh-oleh khas Hiroshima. Kayak kue gitu ya, namanya momiji manju. このままで。このままでいい。 Oh oke, eat here. Oke, いや。 arigatou gozaimasu. Ya. Nah, aku dikasih tester nih, ini yang rasa cherry. Kayaknya varian baru mereka ya. かしこまりました。 Kelihatan ya, teksturnya kayak bolu gitu. Kulitnya tipis dan isiannya banyak. Harusnya dia ada pakai kacang gitu juga ya. Pasta kacang itu dicampur dengan cherry gitu. Tapi ini manis sih. Agak kemanisan. Lumayan dapat satu tester. Ini aku belinya campur-campur deh. Beberapa rasa. Selain yang bentuknya seperti daun maple atau momiji tadi, ini ada yang lain lagi. Bentuknya bulat. Nggak tahu namanya apa ya. Kalau yang ini teksturnya lebih kenyal. Enak. Kayaknya isi kacang juga sih. Kacang dengan campuran apa gitu. Kalau kalian datang ke Hiroshima, boleh cobain dah. Boleh beli sebagai oleh-oleh. Dan nggak terlalu mahal juga ya. Per bijinya sekitar 150 yen, 15.000 rupiah. Kita pakai translator deh. Ini aku pesan set menu. Ada nasi kukus dengan unagi, dengan belut ya. Terus ini ada juga ini oyster goreng. Oyster yang dibalut tepung terus digoreng. Dan ini ada miso soup. Dan ini nggak tahu apaan sih. Pertama kalinya aku makan nasi belut kayak gini, yang dikukus gitu ya. Ini kayak tempat buat ngukus dimsum biasanya. Ini ada nasi, terus ada belut. Bukan belut sih ya, unagi. Tapi ini tipis banget unaginya. Cuma 2 potong. Terus ada seaweed ya, rumput laut. Nasinya pulen banget, nasi Jepang sih ya. Terus yang merah ini jahe kayaknya, ada rasa jahenya juga. Rasa soyu, rasa kecap gitu. Terus
Terus nih kita coba unaginya. Lembut banget. Ini kayaknya anago ya, belut laut gitu. Bukan yang air tawar. Ini oyster gorengnya. Tiram goreng tepung. Satu tiram utuh. Tiramnya masih juicy banget. Jadi goreng itu nggak kering. Cocokin pakai mayonesnya. Tiramnya fresh, nggak bau amis. Terus ini apa lagi ya? Ini daging ikan gitu. Terus ini lobak yang diasinkan ya. Garing banget. Satu set ini harganya 1.450 yen. 150.000 rupiah. Segitu dulu perjalanan kita kali ini dari Hiroshima, Jepang. Semoga ada pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa bom atom Hiroshima, bahwa ambisi yang tidak terkendali dapat menjadi bencana bagi kemanusiaan. Ketika kekuasaan, balas dendam, dan perang dibiarkan mengalahkan rasa kemanusiaan, yang hancur bukan hanya sebuah kota, tetapi juga jutaan harapan dan kehidupan. Dan mungkin sejarah seperti ini juga mengajarkan kita untuk terus berintrospeksi, bahwa setiap bangsa dan setiap manusia punya tanggung jawab untuk belajar dari masa lalu, agar tragedi serupa tidak pernah terulang kembali. ありがとうございます。この電車は2号線神谷町に